Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Hendra. Kita bakal ngebahas tentang statika struktur lagi untuk semester 3 Teknik Mesin Universitas Pertamina. Hari ini kita bakal ngebahas tentang sistem truss. Nah, sebelum itu kita kenalan lagi, kita review lagi yang mana sih yang namanya truss gitu kan. Nah, Hendra bakalan coba jelasin menggunakan contoh soal yang ada di sini nih. Nah, ini ada di buku juga kok. Nah, jadi sebenarnya sistemnya adalah, yang ditanya adalah determine the forces gitu, berapa sih gayanya untuk sistem truss, dan suruh mencari tahu lagi definisi lagi nih, fenomena di truss itu terjadi tension atau compression gitu. Nah, kita kenalin lagi nih, truss itu yang mana sih? Truss itu yang ini nih, ini adalah sistem truss. Truss itu yang ini nih, 1, 2, 3, itu kayak lengan benda gitu yang panjang. Nah, tapi didefinisikan lengan beban itu hanya memiliki 2 arah gaya gitu, cuma ada di ujung-ujungnya, cuma ada 2 gitu yang searah dengan si truss itu sendiri. Jadi kalau misalnya truss ini diberikan gaya seperti ini seperti ini, terus ini seperti ini kemudian tidak lagi dinamakan sebagai sistem truss. Nah, sistem truss itu yang seperti ini gitu, cuma ada 2 gaya. Nah, gimana sih kelihatan 2 gayanya? Nanti kita coba breakdown secara statika strukturnya. Jadi kita bakalan lebih tahu lagi nih bagaimana konsep dari 2 gaya di truss itu gitu. Nah, evaluasi ini nih menggunakan evaluasi titik gitu kan. Jadi yang dievaluasi itu titik-titiknya, titik sambungan B, titik sambungan A, dan titik sambungan C untuk contoh soal ini. Nanti kita juga bakalan belajar dipakai contoh soal yang lain gitu, yang kita runut perhitungannya. Tapi untuk yang ini kita bakalan langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu seperti ini nih. Bagian untuk sistem ininya, sistem trussnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini sebenarnya dipecah tuh kan. Nah, saya gambarin biar lebih detail di sini nih. Jadi ini ada trussnya seperti ini. Nah, terus di sini ada titik-titiknya kan, titik-titik penghubungnya gitu, joinnya gitu kan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin di sini tuh kertasnya tuh agak kedorong ini ada panah ke atas, di sini ada panah ke bawah, terus di sini ada panah ke atas lagi, panah ke bawah, di sini terus ada panah ke keluar gitu. Gitu. Oh, ini kebalik, ini ternyata panahnya ke dalam. Gitu. Dorong. Nah, kalau teman-teman evaluasi, ini disebut dengan truss yang mengalami kompresi. Sedangkan yang ini dia kan ketarik. Nah, dia dinamai dengan tension gitu. Truss yang terjadi tension atau tegangan gitu. Ini juga kan trussnya ketarik gitu kan. Gayanya ketarik sini sama ketarik sini. Ini adalah tension gitu. Nah, definisi 2 gaya itu adalah ini nih. Ini cuma ketarik doang kan, nggak ada lagi gaya di tengah-tengah tiba-tiba yang kayak gini. No, nggak ada gitu. Ini juga nggak ada. Jadi memang bersih, truss itu cuma ada di gaya yang searah gitu sama lengan bendanya gitu. Jadi ini tarik sini itu. Kalau ini arah ke sini berarti ini tariknya ke sini gitu, atau dorong ke sini gitu. Jadi truss itu cuma ada 2 fenomena, yaitu kompresi atau tension gitu. Nggak ada yang buckling kayak gini tuh, nggak ada gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas contoh soal. Kita bakalan ngebahas soal yang sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi gitu. Nah, ini soalnya. Nah, ini soalnya ambil dari soal di buku di nomor 6.1. Aduh, nggak kelihatan. Di 6.1 gitu. Nah, pertanyaan juga sama nih. Determine the force in each number of truss. Jadi force-nya berapa di setiap truss. Terus determine lagi nih tension atau compression gitu. Nah, kita evaluasinya menggunakan evaluasi titik tadi ya, atau join tadi. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ini nih biasakan diri untuk membuat diagram benda bebas yang baru gitu. Tapi kalau ini juga udah mempresentasikan dengan baik sih sebenarnya gitu. Jadi kalau buat diagram benda bebas yang baru, dia tuh bakalan sistemnya seperti ini. Panjang sini gitu. Sini ada B, sini ada A, sini ada, ini ada potong lagi nih, set gitu. Sini ada C, di sini ada E gitu. Terus di sini tuh ada garis lagi sini. Nah, sini ada D gitu. Nah, di sini ada external force. Aku namain P1 deh. Terus di sini juga ada external force lagi nih yang ke sini. Ini P2 gitu. Nah, P1-nya ini nilainya 600, P2 ini nilainya 900 gitu. Ini dalam kilonewton. Ini dalam newton. Dalam newton juga. Nah,
Terus evaluasinya gimana? Kita melakukan evaluasi pendekatan menggunakan titik gitu. Jadi teman-teman bisa ngevaluasi dari A, B, C, D, E gitu kan. Tapi biasanya ada yang membuat kita tuh terlalu banyak yang tidak diketahui, jadi kita nggak bisa melakukan evaluasi dari situ gitu. Misalnya dari A deh. Ini sebenarnya di sini ini bukan trust ya, ini kayak apa ya? Groundnya gitu. Nah, kalau dari A deh, di A kan kita udah tahu kan kalau ini nih pin gitu kan. Sedangkan kita tahu kalau konsep pin itu ada dua gaya gini kan. Nah, kita nggak tahu nilainya, juga nggak tahu gimana kita mau hitung kalau semuanya variabel gitu. Makanya kita mulai dengan yang tidak diketahuinya itu paling sedikit. Nah, kira-kira itu bakalan mulai dari si D gitu. Coba kalau kita bongkar si D deh. Kita mulai evaluasi dari titik D. Titik D itu sebenarnya terjadi seperti ini nih. D. Terus ini ada gaya eksternal P1. Nah, terus trust ini tadi kan kita belajar trust itu adalah benda yang memiliki gaya yang searah dengan trustnya itu kan. Makanya aku buat gaya di sini dia ngikutin arah dari si trust, yaitu tegak lurus gitu. Aku namain juga dengan sesuai nama trustnya gitu. Karena ini kan DE gitu kan, panjangnya DE gitu kan. Makanya aku di sini namanya F dari atau F yang disebabkan oleh trust DE gitu. Makanya namanya FDE gitu. Terus arahnya mau kemana? Bebas sebagai asumsi awal gitu. Nah, yang penting konsisten, nanti arahnya bakalan bisa diketahui dari hasil perhitungan gitu. Yang ini juga aku anggaplah ini nariknya ke atas juga deh. Nah, ini adalah FDC gitu. Atau gaya yang disebabkan oleh trust dari D sama C, dari DC nya trust gitu. Udah, kita bakalan langsung mulai untuk evaluasi nih. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi nih, sebenarnya yang terjadi itu komponen PI ini cuma berpengaruh ke sumbu X, sedangkan DE ini berpengaruh terhadap sumbu Y gitu. Nah, FDE keduanya. Nah, tapi kita kan nggak tahu FDE-nya berapa kan, makanya kita mulai dengan X-nya, karena X ini kita ada diketahui nih, P1-nya udah diketahui, nanti kita bisa dapat FDE-nya gitu kan secara ininya, kira-kiranya gitu. Nah, intuisinya seperti itu jalannya. Berarti kita bisa mulai nih, sigma fx harus sama dengan apa? 0 ya nanti. Nah, kita bisa mulai nih, aku anggaplah kesini positif ya. Berarti ini P1 positif dikurang FDE-nya kan belakang kan, lawan ya. Dikurang FDE. FDE-nya ke arah sumbu X, berarti kita harus proyeksiin nanti FDE proyeksi X gitu. Sama dengan 0 gitu. Gimana cara proyeksiinnya? Nah, kita harus tahu lagi di sini nih. Kita dikasih tahu doang kalau di sini 2, di sini 2 dan di sini 2 gitu. Berarti otomatis kita bakalan bisa nyari tahu nih. Di sini berapa sih? Pakai apa? Pakai arctan. Arctan itu untuk apa? Arctan itu tan, depan dan samping gitu. Makanya di sini arctan 2/4 gitu. Nah, arctan 2/4 itu ini nilainya sekitar 26,57 derajat. Nah, kita udah tahu nih nilai dari tetanya kan. Nah, teta itu sebenarnya yang terjadi di sini nih. Nah, teta. Nah, kita mau FDE ini diproyeksiin ke sini nih. Ya kan? Ke sini kan. Otomatis dia pakai apa? Sin ya. Sin depan miring ya. Soalnya dia proyeksiin ke sini kan, ke sumbu X kan. Nah, makanya di sini P1 dikurang FDE sin dari tetanya itu sendiri, yaitu 26,57. Baru ditulis ini, aku pindahin ke samping jadinya FDE ya. Terus P1 nya kita udah tahu nilainya 600 Newton per sinnya, dari awal dari sini aku pindahin ke bawah lagi nih. Jadi sin 26,57 gitu. Nah, dapatlah nilai FDE nya adalah kalau dihitung-hitung nanti jadinya, ini bukan FDE ya, FDC, maaf salah dari awalnya. Ini kan di sini ya, ini FDC gitu. Nah, yang ini ya FDE ya, berarti ini tadi bukan FDE tapi ini FDC. Nah, ini FDC. Nah, di sini FDC. Nah, FDC-nya berapa? FDC-nya nanti dapat sekitar 1341,64 Newton gitu. Udah dapat nih FDC-nya nih. Ya udah, berarti kita bisa dapat FDC ini sebagai komponen dari sumbu Y, nanti kan evaluasi sumbu Y. Kita buat evaluasi sumbu Y. Anggaplah aku positif
nya ke atas gitu. Nah, secara intuisi aja kita udah tahu nih kalau ini ke atas semua kan, nggak mungkin. Sedangkan gaya itu kan harus, kalau konsepnya statis harus berlawanan kan. Kayaknya nih yang FDE ini bakalan kebalik. Tapi kita buktiin lagi aja secara perhitungan nih. Nah, sigma FY ini harus sama dengan 0. Nah, anggaplah tadi kan FDE-nya ke atas, FDC-nya ke atas, deng. FDC ke atas, yang ini FDC ya. Ditambah ke atas juga kan FDE-nya. Ya udah kita tulis FDE juga sama dengan 0 gitu. Nah, tapi FDC ini kan masih komponennya masih resultan kan, makanya di sini FDC-nya harus kita proyeksiin ke arah sumbu Y gitu. Caranya gimana? Sederhana aja. Kalau kan tadi kita udah proyeksiin satu kan. Kalau yang satunya sin theta, berarti yang lawannya adalah FDC cos theta gitu. Ditambah FDE sama dengan 0. Anggaplah berarti minus FDE sama dengan FDC-nya berapa sih tadi? FDC-nya udah dikasih tahu nih 1341,64 cos tetanya berapa? 26,57. Dapat deh kalau FDE itu nilainya minus ya. Ini aku pindahin sini jadi minus 1200 Newton kurang lebihnya gitu. Nah, minus ini tandanya apa? Minus ini tandanya berarti yang ini kebalik gitu. Makanya hasil dari sebenarnya evaluasi di titik D itu seperti ini, didapat ini dapat eksternal P1, terus di sini FDE-nya ke bawah, FDE-nya ke bawah, dan di sini ada FDC gitu. Oke, sampai situ oke ya. Nah, selanjutnya setelah ngitung ini apa? Ya udah kita evaluasi yang lain. Evaluasi titik apa lagi nih? E sama C gitu. Mau yang mana dulu? Semua aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih mudah untuk diketahui yang ini nih, yang C. Ya udah kita mulai yang C dulu ya. Soalnya dia tuh kan gayanya udah ini kan lebih sedikit gitu dibandingkan ini kan. Nah, kita masuk ke titik C gitu. Nah, di titik C ini kita tuh bakalan dikasih tahu nih kalau nilainya adalah ini C gini ya. Nah, ini C, terus di sini ada gaya. Karena ini gaya yang tadi ke atas, secara sederhananya ini bakalan sebaliknya gitu. Makanya ini bakalan dorong ke bawah gitu. Nah, terus di sini ada, aku anggap buat juga ke bawah atas. Terus di sini ada gaya dari si apa di sini? C ya. Ini F C, di sini F enggak kelihatan ya. F D C, di sini F dari si BC gitu. Nah, baik lagi yang khas dari truss ini adalah garis gayanya itu searah gitu, searah dengan si lengan bebannya gitu. Makanya untuk mempermudah aku pengen buat sistem koordinat baru nih. Aku miring ini aku namain koordinat U. Sedangkan yang miring ke sini ini nih. Nah, kan harus tegak lurus kan koordinat ya. Ini aku namain V gitu. Nah, ya udah aku mulai dari evaluasi lagi nih untuk sumbu U. Aku namain aksen deh. U aksen sama V aksen gitu. Sigma U. Aku mulainya dari mana nih? Enakan yang F apa enakan yang U? Jelas enakan yang F, maksudnya enakan yang V. Kenapa? Karena yang evaluasi untuk sumbu V ini dia cuma satu nih gayanya. Ya udah kita buat nih. Sedangkan kita tahu kalau evaluasi sumbu statik itu harus bernilai 0 gitu kan. Sedangkan cuma ada satu, berarti nilai FC-nya ya 0 gitu. Kita tahu nih, udah habis nih. Nah, terus yang kedua nih sumbu FU aksen. Kita udah tahu nih kalau sumbu FU aksen cuma ada dua gaya, yaitu aku ngambil yang ke atas yang positif ya. Berarti F BC positif ya, dikurang F DC gitu. Ya udah, segini mau sembarangan 0, berarti FBC itu sebenarnya sama nilainya dengan FDC, yaitu nilainya adalah berapa tadi? 1341,64 Newton gitu. Kelihatan? Nah, jadi ini udah nih. Udah dapat nih. PC-nya udah dapat, FC-nya juga udah dapat 0 gitu. Jadi yang titik C udah selesai. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas yang titik E. Nah, titik E itu dapatnya dari mana? Titik E itu sebenarnya dia dapat dari sistem ini nih.
mana sih gambarnya? Nah, ini E di sini ya. Nanti aku buat titik E di sini. E gitu. Dia punya gaya truss dari mana? Dari atas nih. Nah, tadi kan FDE-nya kan ke atas kan? Berarti otomatis yang di sini ke bawah. Lawannya aja. Sedangkan kita dapat di sini FCE tadi kan. Walaupun nilainya 0 sih sebenarnya. Nah, terus di sini ada nilai lagi nih. Aku buat aja ke atas karena aku nggak tahu arahnya kemana sebenarnya masih. Sedangkan ini FAE gitu. Nah, terus di sini masih ada lagi satu lagi nih yang miring ke sini gitu. Berapa ini? Ini juga nilainya nggak tahu, kita arahnya juga nggak tahu. Aku buat ke sini aja gitu. Dan ini namanya FBE gitu. Nah, balik lagi, khasnya dari truss adalah kita dikasih tahu kalau gayanya itu searah dengan si lengan bendanya kan. Ya udah, kita dapat dua lagi nih. Sini masih sumbu X sumbu Y aja nanti ya berarti ya. Ya udah, kita langsung evaluasi aja nih. Enakan yang mana nih? Enakan yang ke arah sumbu X dong. Kenapa? Karena kita udah tahu nih kalau ini nilainya 0 gitu. Dan ini sendirian nih ngaruh ke sumbu X kan. Ya udah, berarti kita kasih tahu nih sigma Fx-nya sebenarnya ini harus sama dengan 0 dan di sini cuma ada FBE. Berarti FBE-nya juga harus bersifat 0 gitu. Udah, jadi ini kita udah dapat nih FBE. Nah, sekarang kita tinggal yang ini nih. Ini FDE. Nah, berarti kita sekarang tinggal evaluasi yang sumbu Y. Gimana cara sumbu Y-nya? Sama. Tinggal sama dengan 0. Aku ambil yang ke atas positif. Berarti FAE deh. FAE positif dikurang FDE gitu. Udah pindahin FAE sama dengan FDE kan. Sedangkan kita udah tahu nih FDE-nya nilainya berapa tadi di sini. DE nih. FDE yang ini 1200. Minusnya nggak dipakai karena minus tadi udah nunjukin arah dari si yang salah tadi kan. Makanya di sini cuma FDE-nya 1200 Newton aja gitu. Udah deh, habis itu kita tinggal rangkum dulu nih. Kenapa kita nggak ngelakuin evaluasi untuk A sama B? Karena A sama B itu reaction gitu, support gitu kan. Support itu cuma bisa ngasih reaksi gitu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk evaluasi karena ketika ini naik ke atas otomatis reaksinya pasti bakalan ke bawah gitu. Yang ini juga sama, berarti yang di B nanti bakalan ke bawah gitu. Nah, kita coba buat simpulan dulu nih untuk setiap evaluasi titiknya gitu. Yang pertama titik D nih. Titik D ya. Ini titik D. Nah, titik D ini di atas nih, D. Anggaplah di sini ada external force tadi kan. Terus ke bawahnya ada FDE. Terus di sininya ada FDC gitu. Nah, terus di bawah sini ini ada titik E ya. Ya, titik E. Titik E ini kalau ini ke bawah berarti otomatis ini ke atas. Aku kebalik tadi ya. Ini kebalik nih. Aku kan ke bawah nih kan. Harusnya ini ke atas tadi. FDE-nya. FDE-nya harusnya ke atas gitu. Berarti ini kebalik nih. Nah, aku ulang lagi, aku ralat ya. Ini ralat ya. Nah, ini FDE-nya ke atas. Nah, otomatis kalau ini FDE-nya ke atas, berarti ini positif juga aku harus namain kan. Set gitu. Berarti di sini minus FDE atau minus 1200 ya. Ini soalnya aku ini pindah ke sini, FAE-nya aku pindah ke sini. Berarti ada minusnya aku pindah ke sini, terus minus FDE kan. Minus FDE-nya 1200 gitu. Nah, minus ini tandanya salah gitu. Berarti yang FAE aku salah arahnya. Berarti FAE harusnya arahnya ke bawah gitu. Nah, terus dia kelihatan dari sini nih, tadi ke bawah kan. Sedangkan harusnya ini ke atas tadi, ke sini. Nah, tapi aku ingat di sini tadi ke bawah, berarti salah nih berarti gitu kan. Jadi aku ralat sini FDE gitu. Terus di sini ada FCE. Nah, tapi karena FCE-nya itu bernilai 0, aku buat titik-titik ini aja dulu deh. Terus ke bawah lagi ini ada dari FAE. A-nya di support gitu kan. Terus di sini lagi ada nih. Set, ambil di sini deh. Ini adalah titik si C. Nah, titik C ini ada di sini set F D C, terus di sini ada yang ngebales F B C gitu. Nah, di bawah sini sebenarnya ada
si support titik A gitu. Kalau ini ke bawah berarti ini naiknya ke atas gitu. Ini juga anggaplah di sini nih. Nah, di sini ini ada ini ketarik ke atas berarti ini ketarik ke bawah gitu. Ini yang B gitu. Di sini ada satu lagi nih sebenarnya, ya, tapi berhubung ini juga nggak ada gayanya kan bernilai 0 tadi kan yang FBE. Ini kan FBE bernilai 0 tadi kan. FBE-nya 0. Jadi aku buat garis putus-putus saja deh. Gitu. Ini juga garis putus-putus saja. Nah, jadi sebenarnya kita bahas yang trustnya sekarang. Nah, trustnya itu ada di dalam ini sebenarnya kan, gitu. Ini kan. Nah, teman-teman harus ingat kalau yang kita evaluasi adalah titik gitu. Nah, titik ini mendapat gaya dari si trust gitu, bernilai ini gitu. Berarti titik ini memberikan gaya reaksinya. Kalau si titik dapat kayak gini, berarti reaksinya titik memberikan seperti ini gitu kan. Kalau titik ini mendapat gaya naik, otomatis sebenarnya titik ini memberikan gaya turun, aksi reaksi gitu. Titik ini memberikan mendapatkan gaya FAE ke bawah, otomatis si trust ini mendapatkan gaya tarik dari si titik gitu. Ini juga sama kayak gini juga. Ini juga sama berlawanan. Ini juga sama berlawanan. Ini juga sama berlawanan. Ini juga sama berlawanan gitu. Nah, jadi, apa kabar yang di sini? Nah, kabar yang di sini adalah dia nggak punya elemen gaya gitu. Berarti ini adalah tidak terjadi fenomena kompresi maupun tension gitu. Tidak keduanya, kompresi atau tension tidak keduanya. Normal aja gitu. Udah deh. Kita udah tahu nih kalau fenomena ketarik adalah tension. Nilainya berapa? Senilai FDE dong. Ini juga sama nih. Ini kedorong, berarti ini compression. Nilainya berapa? FDE. Kok ini FDE? Ini FDC, maaf. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati nanti ya. Nanti FDE, FDC-nya takutnya kebalik. Nah, terus ini juga, ini kan kedorong juga, berarti ini kompresi juga. Sedangkan yang ini dia ketarik, berarti ini tension gitu. Berarti dari 6 trust itu ada 2 kompresi, ada 2 tension, dan ada 2 yang tidak terjadi fenomena apapun gitu. Sudah selesai untuk evaluasi yang ini. Nah, selanjutnya ada contoh soal lain nih. Nah, contoh soal lain ini pakai metode yang lain, pakai metode yang potongan kalau istilahnya gitu. Nah, ini contoh soal lain. Ini aku udah coba coret-coret tadi. Kita mulai lagi dari awal. Nah, konsepnya gini. Ini sistem trustnya, tapi yang ditanya cuma untuk yang BC, CG, dan GF. Ada di mana? Ada di sini. BC, ini sambungan B ke C, ini G ke C, terus ini yang G ke F gitu. Nah, konsep potongan itu sebenarnya ya udah dipotong aja gitu, kayak seret gitu potong. Ya udah, buat gambar dulu aja biar nggak nyoret-nyoret soal. Gitulah kurang lebihnya. Kurang satu lagi. Nah, gitu kan. Ini E, ini A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, yang mau dicari adalah ini ya udah potong seret gitu. Biasanya soalnya tuh memang nyarinya tuh langsung 1 kali potong gitu, tapi ada juga yang minta 2 kali potong sih sebenarnya. Tapi untuk kasus ini minta 1 kali potong gitu, seret gitu. Udah deh. Nah, konsep potongan ini sebenarnya kan mengabaikan sisi lain dari sisa potongan kan. Jadi teman-teman bisa ngambil di sini yang ini aja, atau teman-teman bisa ngambil yang bagian ini aja gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngelakuin pendekatan dari jenis supportnya. Biasanya memang selalu supportnya tuh yang jadi parameter pertimbangan. Nah, untuk yang ini kan supportnya sebenarnya kalau digambar secara diagram benda bebas sederhana kan, ini support pin. Berarti ada ini sama ini, ada AX sama AY gitu kan. Sedangkan yang di sini dia supportnya roller gitu, berarti dia nggak nahan sumbu X tapi nahan sumbu Y doang gitu. Nah, kalau misalnya ini kan nggak ada gaya eksternal lain kan, cuma eksternalnya cuma 2 ke bawah deh, ada 6 sama 8 ya kalau nggak salah. Ya, 6 kN sama 8 kN. Nah, ini sebenarnya tidak ada gaya terhadap sumbu X gitu kan. Berarti kita tahu nih kalau nilai AX nya pasti
0 gitu. Jadi sebenarnya kanan sama kiri sama-sama diketahui, yang nggak diketahui itu satu komponen gaya. Jadi teman-teman boleh milih mau motong arah mana, mau dievaluasi sebelah mana gitu. Nah tapi kalau teman-teman misalnya di sini ada kayak gaya tarik kayak gitu, misalnya ini adalah P gitu kan. Nah berarti AX-nya nggak 0 dong. Nah ini teman-teman bakalan lebih susah kalau teman-teman ngambil posisi evaluasi di sini gitu, karena gaya komponen gayanya masih ada 2 yang nggak diketahui gitu. Jadi saya saranin untuk ambil evaluasi yang seperti ini gitu. Tapi sebenarnya tetap bisa sih kan, AX sama dengan P1 nanti tetap gitu kan, cuma nambah stepnya aja gitu, apalagi kalau ini lebih kompleks gitu. Nah oke deh, selesai. Jadi evaluasinya menggunakan supportnya dulu ya. Nah baik lagi, karena kita mau mengabaikan sebagian, berarti kita butuh nilai. Kita ngambil yang komponen sebelah kiri ya. Berarti aku butuh nilai A, Y gitu. Karena AX-nya kita udah kasih tahu tadi kan, kalau AX sama dengan 0 gitu. Yaudah, kita buat nih pakai apa namanya, diagram benda bebas ini. Apa sih yang terjadi sebenarnya untuk sigma momen? Karena aku mencarinya AY, otomatis aku letakin momennya di sumbu E gitu. Udah sumbu E, ini nggak ada ya. Nah sumbu E berarti kita udah dikasih tahu juga kalau ini 3 meter semua. Udah deh, aku ngambil kesininya positif, yang ke arah clockwise. Di sini yang pertama nih 8 ke clockwise, bukan anti clockwise. Berarti di sini minus 8 dikali 3, 6 anti clockwise juga, berarti minus 6 dikali 3 tambah 3, 6. Satu lagi nih, AY nya clockwise baru, plus AY dikali 3 9 sama dengan 0 gitu. Ya udah aku buat di sini nih, AY sama dengan 8 kali 3 ditambah 6 kali 6 per 9 gitu. Kita coret dulu, coret dapat 2, coret dapat 3, bagi 3 semuanya. 8 ditambah 6 kali 2, 12, 20 bagi 3, 10 bagi 3, ini 6,667 kilonewton ya. Udah deh, kita udah dapat nih supportnya, yaitu 667 gitu. Dari situ baru kita bisa melakukan evaluasi potongan. Kita buat diagram benda bebas lagi supaya lebih nyaman. Jadi diagram benda bebasnya, free body diagramnya yang baru adalah seperti ini, yang udah ada potongan. Nah teman-teman kalau buat potongan biasakan ada trustnya sedikit gitu, baru titik-titik dan dikasih gaya gitu. Karena balik lagi, gaya itu sebenarnya yang nggak diketahui itu asumsi aja gitu, nanti bisa dibenerin secara perhitungan. Jadi aku ambilnya ke situ aja deh, terus ini ke sini, ke sini gitu. Ingat ya, semua trust itu panjangnya 3. Nah, kita dikasih tahu juga nih kalau di sini ke bawah ini ada 6 kilonewton gitu. Nah ini kalau dimundurin ini bakalan ketemu di satu titik yang sebenarnya ini titiknya adalah titik C gitu, tapi udah hilang aja, dipotong gitu. Ini B, terus sedangkan di sini adalah G. Sini kalau dimundurin lagi, di sini ada titik C, G, F. Sini ada F gitu. Ini sebenarnya ini juga nyambung ke sini gitu kan. Nah, terus gimana cara dapetinnya? Sedangkan kita punya ada 3 yang nggak diketahui gaya di sini kan. Nah, kalau misalnya ada banyak yang diketahui kayak gitu, teman-teman memang harus melakukan pendekatan menggunakan momen, sigma momen gitu. Nah, kira-kira nih, sigma momennya di mana nih? Nah, momen itu biasanya digunakan untuk menghilangkan gaya yang tidak kita ketahui kan. Nah, jadi karena kita ada 3 gaya yang nggak diketahui, kan kalau misalnya satu persamaan pasti cuma bisa nyelesain satu persamaan gitu kan. Nah, makanya kita buat 2 gaya ini hilang dari perhitungan gitu. Nah, makanya ini bisa ngambil dari titiknya di C gitu misalnya. Kan ini semuanya lewat C kan. Kalau ada gaya yang melewati poros dari momen, poros dari putaran itu, maka dia akan bernilai 0 karena R-nya 0 gitu. Makanya momen yang disebabkan oleh gaya BC sama GC ini akan bernilai 0 gitu. Anggaplah ini aku belum namain ya. F BC, ini F GC. Sedangkan ini F, G, F. Nah, berarti kita tahu nih, kalau momennya ada di C, berarti F, B, C ini akan dikalikan dengan 0. Sedangkan, terus tambah lagi, aku ambil ini positif ya.
Nah, terus FGC-nya juga 0. FGC-nya juga 0 dikali 0. Terus yang baru nih, ada komponen gaya ini sama ini nih. Ya nggak sih? Ada 3 kan jadinya. Nah, pertama AY dulu deh. AY diketahui nih, kalau dari sini jaraknya ini 3, terus di sini 3. Sedangkan ini tapi kepotong gini kan. Set gitu kan. Berarti sisanya di sini adalah 1,5 gitu. Makanya di sini ini ke arahnya ke sini kan, ke arah clockwise kan, berarti positif ya. Berarti positif. AY dikali berapa? Kesininya 3, ini jarak 1 teras, 3, terus ini jarak setengah teras. Berarti di sini dikali 3 tambah 1,5 yaitu 4,5 gitu. Terus udah satu gaya nih. Terus yang ini sekarang. Nah, ini ada di bagian sini, dan sedangkan ini sebenarnya konsepnya adalah setengah gaya gitu kan. Setengah gaya, setengah lengan teras gitu kan di sini kan. Ini ketarik, ini setengah lengan teras. Berarti di sini tapi arahnya dia anti clockwise gitu. Makanya di sini minus dari 6